PPT ini. Ya, kita mulai aja ya materi untuk hari ini. Mohon maaf ya kemarin nggak bisa bertemu minggu kemarin. Kita baru bertemu minggu kedua bulan Januari. Untuk pertemuan pengganti untuk minggu ini yang kosong hari apa aja, Mbak Alin? Kalau besok kosong jam berapa? Atau hari apa ya? Rabu. Nah, itu kosong jam berapa? Nanti kasih tahu ya, Mbak Alin ya, di WA juga boleh. Iya, Pak. Antara Selasa sama Rabu ya, Pak? Ya. Oke ya, jadi materi ini kita akan bahas berkaitan dengan aspek akuntansi maupun pajak ya, khususnya pajak tentunya karena kita belajar akuntansi pajak di sini, berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi. Jadi ada suatu kondisi di mana WP itu mungkin ingin mengambil alih ya perusahaan lain ya, atau melebur perusahaan lain ke perusahaannya dia begitu. Atau mungkin perusahaan satu ini merasa bahwa yang sekarang masih belum leluasa bergerak, dia mau melakukan pemekaran. Atau satu perusahaan merasa bahwa sudah nggak layak lagi untuk usaha, maka dia memutuskan untuk apa? Dilikuidasi untuk itu. Nah, maka berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan ini, inilah nanti yang kita bahas ya. Nah, yang pertama ya berkaitan dengan siklus eksistensi perusahaan ya. Pada saat perusahaan berdiri, ya, misalnya perusahaan ini berbentuk PT, tentunya kita tahu bahwa PT ini modalnya terbagi atas saham ya. Berarti nanti siapa pendirinya atau siapa pemilik saham, ya, berarti itulah nanti yang punya andil ya dalam jalannya PT tersebut. Karena dia dianggap sebagai apa? Pemodal ya atau pemilik daripada PT yang bersangkutan. Nah, nanti PT ini mungkin sifatnya masih private ya. Artinya hanya masih dimiliki oleh tadi orang-orang tertentu saja. Nah, kemungkinan nanti PT ini akan berubah ya menjadi milik umum atau dimiliki oleh masyarakat umum. Atau siapapun boleh memiliki ya, karena PT ini sudah apa? Terbuka atau go public. Kemudian PT ini akan listing ya atau menerbitkan saham ya, penawaran perdana ya atau yang sering kita sebut dengan apa? Initial public offering ya atau IPO. Nah, nanti ada semacam saham pendiri ya. Kemudian ada juga ESOP atau ESA ini saham yang dimiliki oleh karyawan ya. Waran, jual beli pasar, sekuritas, right issue, dan seterusnya. Ya, ini nanti isu yang berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan di mana WP itu sudah go public. Oke, kemudian kemungkinan setelah go public, ya ini makin berkembang nih WP-nya. Atau perusahaan ini ya. Maka perusahaan ini bermaksud untuk apa? Merger atau mengakuisisi atau melakukan apa? Kuasi reorganisasi ya, melakukan pembentukan kembali organisasi, bentuknya akan dirubah ataupun dimekar atau diperluas begitu ya. Kemudian kebalikan daripada go public ya, perusahaan mungkin akan kembali ke go private ya. Artinya saham yang sudah dimiliki oleh umum tadi dibeli kembali oleh perusahaan. Ya, kalau tadi listing, sekarang kita balik delisting gitu ya. Dan terakhir tentunya kalau kita lihat siklus, ya perusahaan itu akan selesai kalau sudah apa? Dilikuidasi ya atau dibubarkan. Tentunya likuidasi itu pasti banyak alasan ya. Ya mungkin secara ekonomis perusahaan nggak bisa berjalan lagi, ya. Atau artinya mungkin lebih baik saya bubar atau saya bergabung dengan perusahaan lain karena melihat kondisi yang
sudah sedemikian parah ya, artinya dari sisi pemasaran, dari sisi SDM, dari sisi teknologi sudah kalah bersaing gitu misalnya, ya. Tapi mungkin masih punya beberapa harta atau aktiva yang masih bisa dijual ya atau dilikuidasi untuk itu. Oke ya, tadi kalau go private ini share buyback ya, membeli kembali sahamnya. Oke, kemudian dibubarkan ya, berarti aset dijual atau penghasilan dari penjualan saham juga bisa ya, begitu. Oke, beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hal ini berkaitan dengan merger akuisisi, pemekaran penggabungan, serta pengambilan alih usaha ya. Nanti akan kita lihat perlakuan antara pajak dan PSAK ya. Ya, akuisisi aset versus akuisisi usaha versus akuisisi aset bersih ya. Kemudian nanti isinya lagi adalah berkaitan dengan apabila ada merger akuisisi, pemekaran dan sebagainya, dipastikan ada pengalihan aktiva ya. Nah, nanti yang kita harus lihat adalah apakah menggunakan nilai buku, apakah menggunakan nilai pasar atau nilai perolehan. Kemudian dalam hal pengambil alihan usaha, kemungkinan juga bisa muncul goodwill ya. Ya, ini semacam nilai lebih ya atau nilai baik dari perusahaan yang diberikan kepada perusahaan lain sehubungan dengan adanya merger atau akuisisi tadi ya. Jadi selain goodwill juga ada negatif goodwill seperti itu. Mungkin ini lebih rendah ya nilainya ya atau mungkin lebih kecil begitu. Oke, ini kalau lihat definisi ya, barangkali bisa dibaca sendiri berkaitan dengan definisi masing-masing ini ya. Yang pertama adalah penggabungan, ya. Kemudian yang kedua adalah peleburan. Yang ketiga adalah pengambil alihan, dan yang keempat adalah pemisahan. Jadi di sini penggabungan ini adalah penggabungan aktiva dan pasiva ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi apa yang menjadi kegiatan WP ataupun entitas ini, disebutkan di sini ya, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada. Nah, nanti aktiva maupun pasiva, harta maupun kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri tadi beralih ya karena hukum tadi. Sementara kalau peleburan, nah di sini dilakukan oleh dua perseroan terlebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Kalau tadi satu menggabungkan diri ke perusahaan lain ya, berarti perusahaan yang eksis masih ada. Kalau ini enggak, dua perusahaan lebur lalu bikin perusahaan baru. Kemudian ada pengambil alihan di sini ya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham. Ya, pengambil alih saham ya, akuisisi sahamnya. Jadi sahamnya yang dibeli ya, tidak secara fisik semuanya, tapi sahamnya yang dibeli. Cuman kalau saham sudah beli, yang kita bayangkan apa? Nah, dari sisi penguasaan ya, pengambilan keputusan atau yang lain, atau penunjukan pimpinan perusahaan ya, direktur dan sebagainya, itu mungkin bisa dilakukan ya kalau saham sudah dimiliki mayoritas misalnya begitu. Kemudian pemisahan. Nah, kalau pemisahan ini memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum ya kepada dua perusahaan atau lebih. Jadi satu tadinya terus memisahkan diri menjadi dua. Begitu. Nah, kalau ini tadi undang-undang PT ya, sementara undang-undang perbankan punya definisi sendiri ya. Ada merger, ada konsolidasi, ada akuisisi. Kalau merger, penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank. Nah, ini misalnya seperti beberapa yang saya tahu ya, kayak Bank Niaga itu ada beberapa bank gabung ke sana. Ya, kemudian kalau konsolidasi ini seperti Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu kan dulu ada Bank Bumi Jaya, ada Bank Dagang Negara, ya. Mereka bubar, lalu jadi Bank Mandiri.
Sementara kalau akuisisi pengambil alihan kepemilikan ya suatu bank. Ini seperti Bank Bali kalau nggak salah ya, yang jadi bank permata itu, ya. Membubarkan tanpa melikuidasi ya. Nah ini artinya kalau bubar tanpa likuidasi itu berarti perusahaan di situ tidak dibubarkan ya. Jadi ini artinya bank itu tetap ada, tapi namanya sudah beralih ke nama yang mengambil alih. Jadi tidak melikuidasi ya. Karena kalau melikuidasi itu kan semua asetnya sudah seperti seolah kayak dijual. Tapi ini dialihkan, mungkin kita bayangkan ya kayak dicaplok gitu ya, diambil alih, tapi nggak dibubarkan. Oke, kemudian ada lagi berkaitan dengan kombinasi bisnis menurut Undang-Undang Pajak. Ini bisa kita baca di PMK 43 juga PMK 205 ya tahun 2018. Untuk merger ada dua ya, penggabungan serta peleburan usaha. Kalau penggabungan ya, tadi ya sudah kita sebut, dua atau lebih WP badan yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu saja. Ya, jadi ada perusahaan yang menggabung ke salah satu perusahaan yang lain. Kalau peleburan tadi ya, seperti Bank Mandiri tadi ya, penggabungan ya, kemudian mendirikan badan usaha baru ya. Setelah kalau pemekaran ya, pemisahan satu WP badan yang mau dipajak padahal terlalu gemuk ya kegiatannya. Mungkin yang Anda bayangkan ada beberapa perusahaan ya yang mungkin membagi divisi gitu ya. Tadinya dia punya divisi transport, punya divisi teknologi, punya divisi perbankan gitu ya. Maka apa? Kemudian dia mekarkan, maka apa? Bikin usaha sendiri. Ini biasanya untuk konglomerasi ya. Beberapa ya, misalnya grupnya Astra gitu ya. Kita tahu ada otomotif, ya. Mungkin juga ada perbankan, mungkin ada juga teknologi ya, atau yang lain. Atau grupnya siapa? Maaf ya. Grupnya siapa itu ya kalau maaf ya, saya kok jadi bersit. Sebentar saya ke belakang dulu ya, maaf. Iya, Pak. Atau sini kalau sebut. Oke, maaf ya. Ya, kita lanjut ya tadi. Untuk pemakaran tadi ya. Satu badan yang modalnya terbagi atas saham jadi dua wajib pajak badan ya atau lebih dengan cara memberikan badan usaha baru. Karena tadi yang saya katakan mungkin dari satu perusahaan ya seperti grupnya yang dipunyai siapa? Khairul Tanjung gitu ya. Kita tahu beliau punya banyak divisi ya, ada Bank Mega, ada Transmart, ada Trans TV dan sebagainya. Mungkin kalau supaya lebih mudah, barangkali dia bagi perusahaannya itu ke
satu PT-PT tersendiri sesuai dengan divisi ataupun usahanya. Nah, ini termasuk yang kita sebut dengan apa? Pemekaran usaha, begitu. Jadi yang lama mungkin dulu satu, tapi karena sudah berkembang, ini tetap ya, dia bikin yang baru lagi, begitu. Tadi ya, penggabungan PTA, PTB gabung, tetap mempertahankan PT yang lama, PTA. Kalau peleburan PTA, PTB jadi PTC, ya. Ya, ini mungkin bisa kita sebut dengan apa? Merger. Nah, nanti pada saat pengakuan sehubungan dengan apa yang menjadi pengalian atas aset daripada perusahaan, itu menggunakan nilai pasar ya. Apakah boleh menggunakan nilai buku, Pak? Boleh, jadi ada pilihan nilai buku, tapi kalau nilai buku ini harus seizin Menteri Keuangan. Ya, karena dampaknya kalau menggunakan nilai pasar dipastikan ada keuntungan ya. Terbayang oleh Anda kalau mengalihkan aktiva itu biasanya antara nilai pasar dan nilai bukunya kan sangat jauh berbeda ya. Ya, artinya nilai pasar itu dipastikan pasti lebih tinggi daripada nilai buku. Nah, kalau pakai nilai buku dipastikan jadi apa? Sama ya, antara nilai buku aktiva yang mau dialihkan dengan penentuan nilai buku daripada aktiva yang bersangkutan. Artinya tidak ada perbedaan itu. Makanya biasanya kalau nilai buku ini umumnya karena izin Menteri Keuangan pasti ada alasan tertentu ya, begitu. Makanya kenapa pakai apa? Nilai buku untuk itu. Oke, ini tadi pemekaran ya, atau kita sebut spin off, pemecahan atau kita sebut split off ya. Dia ada spin off sama split off ya. Jadi kalau tadi pemekaran PTA menjadi PTA PTB, sementara kalau split off PTA menjadi PTC dan PTB. Nah, ini kita sebut the merger. Ya. Untuk pemekaran menggunakan nilai buku di nilai pasar. Ya, sementara untuk pemecahan ini hanya boleh menggunakan nilai pasar saja. Gitu. Oke. Nah, ini pengambil alihan usaha. Jadi sebelum ya, tadi misalnya PTA ini punya cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Ya, mengalihkan cabang B menjadi PTB. Gitu. Ya, jadi nanti sesudahnya PTB akan berdiri sendiri. Yang nanti kalau kita lihat di sini isinya ataupun aset kewajiban atau yang lainnya itu berasal dari cabang 3. Ya, nah ini nanti kita sebut dengan akuisisi aset ya. Sementara kalau ini adalah akuisisi saham, ya. Jadi PTD, PTC, PTB dimiliki oleh PTA. Ya, kemudian mengalihkan ya, PTD mengalihkan sahamnya ke PTE. Sehingga akhirnya PTE ini menjadi bagian daripada PTA atau PTE ini akan dimiliki oleh PTA. Karena PTD sahamnya yang dimilikinya dialihkan ke PTE begitu. Ya, gitu. Ya, ini kita sebut dengan apa? Akuisisi saham untuk itu. Ya, nah ini semua nanti pada saat pengalihan ya dipastikan menggunakan apa? Nilai pasar ya untuk itu. Nah, ini ada apa? Split off ya. Kalau kita lihat Indofood ini luar biasa ya. Berkaitan dengan apa? Makanan yang diproduksi oleh Indofood ya. Termasuk apa? Indomie itu sendiri kan. Sementara kalau kita bayangkan Indofood tidak hanya Indomie kan. Nah, makanya di sini disebut ada apa? Dia melakukan spin off untuk itu. Ya, dia bikin unit baru ya. Mungkin unit dulu hanya Indofood, tapi untuk noodle unit dia bikin yang baru untuk itu. Nah, ini merger
Nah, ini kalau Tripolita sama Chandra Asri ini perusahaan kimia ya. Ya, mereka melakukan merger waktu itu. After the merger, the solving company will be renamed PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Artinya bikin apa? Semacam perusahaan baru. Ya, bikin semacam perusahaan baru waktu itu. Oke, sebelum masuk ke objek pajak, silakan ya kalau ada pertanyaan. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, boleh. Sebentar ya. Saya catat dulu. Ya, silakan. Siapa ini? Nomor 15, Pak. Maria Tantubuana. Maria ya. Oke, silakan Maria. Kan tadi kalau mau reorganisasi itu harus melalui RUPS ya, Pak. Nah, kalau contohnya ada pemegang saham yang menolak gitu, itu gimana ya, Pak? Apa ya ambil suara. Oh. Ambil suara, maksudnya kalau memang ternyata dia menolak, tapi kalau suaranya kecil ya nggak bisa kan ngikutin suara yang terbesar begitu. Jadi yang apanya itu, Pak? Sahamnya pemegang saham itu kayak jadi dijual gitu ke itunya? Ya kalau dia nggak setuju ya dijual akhirnya kan. Artinya kalau dia memang merasa bahwa keberadaan dia di sana mungkin tidak diakui ya, artinya dia merasa bahwa udah sebaiknya saya tidak lagi menjadikan, kan kalau saham itu kepemilikan ya, kalau obligasi kan ngutangin ya, kalau saham kan kepemilikan. Artinya kalau keberadaan dia merasa eksistensi dia nggak diakui lagi ya mungkin ya bisa aja dijual begitu kan sahamnya. Ya ini tergantung daripada hasil RUPS ya. Biasanya RUPS itu kan memang ya seperti kalau lihat sidang-sidang lain ya, sidang DPR atau yang lain, kalau memang alot ya kayaknya kan pemungutan suara kan. Gitu ya, Maria. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berat. Tadi kan untuk merger itu dia bisa menggunakan 2 metode, Pak. Yang pertama penilainya pakai nilai buku atau nilai sisa buku pastinya, dan satunya itu menggunakan nilai pasar. Nah, itu apakah ada dampak secara pajaknya, Pak? Itu apa saja ya kira-kira dampaknya? Ya, pasti. Kalau nilai pasar, dipastikan tadi saya katakan ya, kalau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, itu kan punya masa manfaat ya. Kita tahu masa manfaat terbatas, nggak mungkin masa manfaat seumur hidup kan begitu. Sementara kalau secara fisik, ya perusahaan itu, aktiva itu masih ada, saya yakin lah ya, pasti punya nilai pasar untuk itu. Ya. Nah, kalau nilai pasar dipakai, misalnya gini, perusahaan saya diambil alih oleh perusahaan lain ya. Saya perusahaan A, perusahaan lain perusahaan B begitu. Tentunya saya akan mengalihkan aktiva saya kan ya. Kalau saya punya mesin, secara fisik masih ada mesin itu, sangat kemungkinan atau terjadi kemungkinan bahwa nilai pasar mesin saya akan lebih besar dibanding nilai bukunya begitu. Yang terjadi apa secara perpajakan? Dipastikan nanti mungkin karena tadi dimungkinkan punya nilai lebih besar ya, maka ada nilai yang terjadi selisih di sana. Tentunya selisihnya lebih besar kan ya. Nah inilah yang nantinya akan menjadi objek pajak. Nanti Anda bisa lihat di pasal 4 kan ya. Ya pasal 4 ayat 1, pengambil alihan itu atau keuntungan karena pengambil alihan, ya itu termasuk objek pajak. Nah kalau pakai nilai buku Pak, ya ada keuntungan. Karena nilai buku yang dipakai, ya nilai buku di akuntansinya, di neracanya itu dijadikan sebagai dasar harga daripada aktiva tersebut. Sehingga Pak, ya pasti sama kan ya. Nah kalau nilai buku, aspek perpajakannya jadi tidak ada. Karena nilai buku yang dipakai dipastikan akan sama dengan nilai buku yang ada di pembukuan dia. Begitu. Gitu Mas Bram. Halo Mas Bram, sudah jelas?
Oh, berarti begini Pak, kalau yang ya Pak, begini. Berarti kalau dari sisi yang mengalihkan aktiva tadi, itu kalau dia pakai nilai pasar, kita selisihkan antara nilai pasar dengan nilai sisa bukunya dia. Ya, Berarti nanti ada keuntungan itu kan Pak, karena nilai pasarnya di atas. ya. Itu objek pajak nanti. Bagi yang mengalihkan ya. Iya Pak. Ya. Baik. Iya. Oke. Sementara kalau dia nilai buku itu berarti kan sama gitu ya Pak. Ya, Sama terima ya, kasih Pak. nggak ada selisih. Ya oke. Oke. Yang lain, monggo. Oke, tidak ada. Lanjut ya. Nah ini ya, kita bicara sekarang aspek perpajakannya. Jadi disebutkan di pasal 4 ayat 1 huruf D, angka 3 PPh ya. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kalau yang D, kalau yang umum mungkin di tahun berjalan perusahaan menjual mesinnya gitu ya, itu umum yang biasa. Tapi di sini disebutkan termasuk. Nah, termasuk apa? Nah, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alih usaha atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apapun. Nah, ini dimungkinkan jadi untung atau menjadi objek karena tadi karena dia menggunakan nilai pasar, dipastikan ya itu akan terjadi selisih ya antara nilai buku dan nilai pasar, dan dipastikan nilai pasar pasti lebih tinggi ya daripada nilai bukunya, kecuali kalau ada hal yang luar biasa. Yang beralih ya ini hartanya ya, jadi artinya di sini nanti kita bicara berkaitan dengan harta yang dialihkan begitu. Kemudian kalau akuisisi itu pengambil alihan usahanya ya. Sementara kalau untuk objek pajaknya, nah ini karena keuntungan sehubungan dengan adanya pengalihan harta tadi ya, seperti itu. Kemudian juga disebutkan di pasal 10 ayat 3 ya, Undang-Undang PPh. Tadi disebutkan ya, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, merger adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Kecuali, nah ini tadi kata saya sebutkan, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Nah, ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan ini adalah menggunakan nilai buku tadi. Ya, menggunakan nilai buku. Jadi, kecuali ini mungkin semacam fasilitas ya. Tentunya keputusan Menteri Keuangan pasti punya pertimbangan ya, kenapa misalnya menggunakan nilai buku. Barangkali harapannya saat perusahaan ini nanti gabung, merger ya, atau lebur dan sebagainya tadi, kalau bayar pajak di muka, dia tidak punya daya untuk membayar itu. Tapi harapan untuk berkembang itu akan lebih jauh ya. Atau alasan tertentu ya, mungkin karena perusahaan ini adalah BUMN milik pemerintah, sehingga juga diberi pertimbangan menggunakan nilai buku untuk itu. Ya, oke ya. Jadi ada dua tadi yang Mas Bram tanyakan, harga pasar atau nilai bukunya ya. Cuma untuk nilai buku harus ada izin Menteri Keuangan. Begitu. Jadi fokus objek pajaknya adalah pada pengalihan hartanya. Kemudian metode penilaian, nah nanti bandingkan dengan pasal 18 ayat 3 ya. Artinya pada saat melakukan penilaian untuk harga pasar ya sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Tentunya nanti kita harus bisa menentukan ya apakah mereka itu maksudnya yang mengalihkan atau yang dialihkan tadi itu punya hubungan istimewa apa enggak. Karena dikhawatirkan nanti terjadi transfer pricing kan nanti itu. Ya, gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya.
Jadi harga peran dan harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, ya dalam pasal 8 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa, maka adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Jadi sesungguhnya ada seharusnya ya. Kalau sesungguhnya ya berarti yang terjadi. Kalau seharusnya mungkin nggak sebesar itu, tapi seharusnya sekian. Gitu. Ya, A dan B jual beli. Sesungguhnya yang terjadi harganya 100. Tapi kalau melihat barang yang kita lihat dijual atau diserahkan tadi, nggak mungkin 100 ini, harusnya 400. Nah, itu seharusnya. Loh, kenapa terjadi 100, Pak? Ya karena mungkin tadi mereka berdua punya apa? Hubungan istimewa. Nah ini ya, kalau kita lihat di ayat 1 dan ayat 3, ya. Kalau ayat 3, nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan peleburan atau pengalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan, ya, atau diterima dengan harga pasar. Ya, artinya kalau ini memang tidak lagi ada yang terjadi dengan nilai sesungguhnya, begitu. Tetap walaupun bagaimanapun harus pakai harga pasar, kecuali tadi ya ditetapkan lain oleh siapa? Menteri Keuangan ya, menggunakan nilai buku. Apakah pengambil alih usahaan sama dengan akuisisi saham? Nah, bisa ya seperti itu. Ya, tapi kalau akuisisi saham ini kan sebenarnya yang ambil alih hanya kepemilikan ya. Tapi kalau kepemilikan itu nanti berpengaruh kan, tadi yang sudah saya katakan, berpengaruh pada semua keseluruhan operasional perusahaan. Mulai produksi, distribusi, penjualan, sampai memilih pucuk pimpinan. Ya. Itu pasti akan berpengaruh. Oke, identifikasi aspek pajak reorganisasi di pasal 4 ayat 1, huruf D, angka 3, jungto pasal 10 ayat 3 ya, Undang-Undang PPH. Transaksi reorganisasi. Ada merger, pemecahan, pengambil alih usaha. Ya, objek pajaknya adalah keuntungan atas pengalihan harta. Tentunya pihak yang menjadi subjek adalah yang mengalihkan dalam hal ini. Ya, lalu keuntungan tadi sudah kita sebut ya, selisih antara apa? Harga pasar dan nilai sisa buku harta yang dialihkan. Begitu. Oke, kemudian konsep capital gain pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH. Ya, kita lihat harga jual atau peralihan ya, yaitu harga transaksi atau harga pasar. Lalu unsur biayanya bisa ya menggunakan nilai perolehan atau nilai sisa bukunya. Nah, ini kalau kita kurangkan ya kita sebut dengan apa? Keuntungan ya. Umumnya harga transaksi atau harga pasar sangat dimungkinkan lebih besar ya dibanding nilai buku atau nilai perolehannya. Ya, ini tadi nilai sisa buku di reorganisasi tadi ya. Apabila suatu badan dilikuidasi, ya keuntungan dari penjualan harta yaitu selisih antara harga jual dengan harga pasar dan nilai sisa buku merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambil alihan usaha. Sama ya antara kalau kita lihat berkaitan dengan likuidasi, keuntungan karena penjualan harta ini maka kita sebut dengan objek pajak kalau memang ternyata harga pasar atau harga jualnya dari harta yang dijual oleh perusahaan yang dilikuidasi tadi lebih besar ya. Ya. Oke, juga sama kalau perusahaan gabung, lebur, mekar, pecah, sama ada pengambilan usaha. Begitu. Capital gain akuisisi saham pakai nilai perolehan atau nilai buku ekuitas. Nah ini nanti kalau misalnya kita lihat dari apa yang terjadi, harusnya kita melihat dari sisi ini ya contohnya ya pemakaian daripada nilai bukunya ya dibandingkan dengan
nilai atau harga jualnya. Seperti ini, coba kalian lihat. Ya, ada investasi awal sebesar 22.335. Kemudian ada bagian rugi, ada sisi kurs karena penjabaran laporan keuangan, sehingga nilainya turun menjadi, atau book value-nya turun menjadi 21.787. Apabila investasi dialihkan dengan nilai 21.900, apakah gain atau loss ya? Nah, ini bisa saja kita anggap gain ya, karena sudah kita bandingkan dengan apa? Nilai bukunya untuk itu. Begitu. Nah, berkaitan dengan PPN, Pak. Apabila terjadi apa tadi? Gabung, lebur, mekar, pecah, sama pengambil alih usaha, kan pasti tadi yang dinyatakan ya, ada apa? Pengalian harta. Harta ini mungkin secara fisik ada, seperti tadi yang saya katakan, pengalian mesin, Pak, pengalian gedung, Pak. Dan dipastikan seperti mesin, gedung pasti adalah apa? Barang kena pajak. Berarti ada PPN-nya dong, Pak, karena mengalihkan tadi. PPN itu terutang kalau, nah ini dia, apabila salah satu bukan PKP. Tapi kalau dua-duanya PKP, maka tidak termasuk sebagai penyerahan kena pajak. Jadi barang kena pajak berupa aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan, seperti tadi beli mesin, beli gedung kan tidak untuk diperjualbelikan ya. Yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukannya atau pajak tidak diperjualbelikan. Nah, kalau ini berarti atas pajak masukan yang tidak dapat digulirkan. Ya, tapi kalau dua-duanya adalah PKP, jelas. Tapi kalau berkaitan dengan Pak beli AC, AC saya gunakan untuk mes pegawai sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kemudian perusahaan bubar, AC diserahkan kepada yang mengambil alih, maka pada saat itu tidak ada PPN ya. Walaupun misalnya salah satunya adalah non-PKP. Tapi kalau dua-duanya PKP jelas. Yang rugi itu tidak termasuk sebagai penyerahan barang kena pajak atau tidak terutang PPN, begitu. Ya, itu tadi reorganisasi atau pembubaran ya, atau likuidasi. Kalau non PKP Pak, nah tadi yang saya katakan akan muncul ya PPN-nya untuk itu. Ya, itu untuk PPN-nya. Oke, sebelum saya lanjut, barangkali ada komentar lagi, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan nilai yang dipakai itu kan pakai harga pasar atau nilai buku, ya. Nilai buku kan, Pak. Nah, kemarin di AKL tuh pencatatan nilai pada pengakuisisian tuh selain menggunakan harga pasar, dia juga bisa pakai nilai saat ini atau present value dari arus kas masa depan sama ditentukan dengan menggunakan nilai estimasi oleh penilai, Pak. Itu gimana, Pak? Ya bisa. Kalau nilai estimasi atau nilai kini itu bisa dilakukan. Cuman kan permasalahannya itu kan untuk kepentingan akuntansi kan. Iya, Pak. Iya kan? Nah, sementara untuk kepentingan pajak, ya menggunakan itu tadi, nilai sesuai dengan harga pasarnya atau nilai bukunya begitu. Ya. Jadi bisa saja ya. Memang saya rasa hal-hal yang berkaitan dengan itu dipastikan harusnya menggunakan nilai yang sesungguhnya kan. Cuman masalahnya kalau menggunakan penilaian itu atau fair value ya, atau menggunakan nilai yang seharusnya sesuai dengan apa ketentuan appraisal memang bisa dilakukan. Tapi itu kan nanti sebenarnya sih kalau menurut saya mirip-mirip ya. Nilai yang ditentukan tadi yang Anda sebut itu sama dengan nilai pasar ya, atau nilai apa yang sesungguhnya sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh pihak yang punya kompetensi ya atau punya keahlian untuk itu. Tapi saya rasa ya ini mirip-mirip dengan nilai pasar tadi kalau menurut saya sih seperti itu. Karena kan ini lebih ke arah aset tertentu ya, seperti misalnya bangunan,
atau aset yang lain yang mungkin dalam hal penilaiannya harus digunakan oleh seorang tenaga ahli seperti appraisal tadi begitu. Ya, tapi barangkali dalam arti luas ya itu tadi untuk yang Anda sebut begitu, Mbak Rizky. Itu, Mbak Rizky. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, monggo. Ini, Pak. Jadi kan kalau misal yang dialihkan itu tanah atau bangunan itu tetap ada PPh-nya, Pak ya? Pengalihan untuk objek PPh tetap ada. Dan jadi, ini, Pak, izin memastikan juga, Pak. Tapi gini, untuk yang mengalihkan, kalau nggak salah ada semacam fasilitas ya. Nanti coba Anda lihat di PP 34 ya. Tapi yang mendapat pengalihan tetap harus membayar BPHTB kalau nggak salah begitu. Kan kalau yang mengalihkan PPHTB ya. Kalau nggak salah PPHTB Ya, atas pengalihan sehubungan dengan ini, itu ada fasilitas. Nanti baca lagi di PP 34. Kemudian kalau yang mendapat pengalihan, berarti kan dia memperoleh ya. Itu kena pajaknya di PPHTB, pajak daerah. Kalau itu jelas kena sepertinya. Ya, tapi kalau PPHTB kok sepertinya saya pernah membaca itu dapat fasilitas. Ya, nanti dibaca lagi di PP 34 ya. Mengenai pengalihan atas tanah dan bangunan. Ya, bagaimana, Mas Restu? Berarti gini, Pak. Misal nanti PTA dan PTB itu gabung, jadi PTB, Pak. PTA menyerahkan tanah. Nah, berarti nanti yang menanggung PPh-nya itu PTA dan PTB mencatat tanah itu dan membayar BPHTB gitu, Pak. Ya, bisa begitu. Kecuali kalau tadi ya, PTA akan mendapat fasilitas ya. Fasilitas. Karena kalau PPHTB kan tidak semua ya. Tidak semua dikenakan. Nanti bisa dilihat lagi di PP 34 ya. Mengenai itu. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain, silakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Shirley dulu, Pak. Shirley atau Sekar dulu? Shirley aja, Pak. Oh, Shirley. Oke. Oke, silakan Shirley. Begini, Pak. Jadi yang dimaksud pengalihan harta ini kan semua jenis harta kan, Pak? Berarti termasuk akun investment gitu kan, Pak? Seperti di contoh yang soal tadi, berarti nilai perolehan yang diakui secara pajak apabila terjadi pengalihan akun investasi itu kan 21.900 tadi kan, Pak? Ya, nilai pasarnya. Ya, itu kan nilai pasar, Pak. Pertanyaan saya, nilai pasar ini itu kita tahunya bagaimana ya, Pak? Sedangkan kalau secara akuntansi menghitung nilai investment in perusahaan yang diakuisisi itu kan dari saldo investment akhir tahun sebelumnya atau kos awal ditambah net income dikurangi dividen. Kalau nilai pasar ini bagaimana ya, Pak, kita tahunya? Kalau saham ya harus dilihat di pasar saham ya. Kalau saham ya. Kalau suatu harga juga sama. Ada nggak pasar yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk menentukan nilai pasar itu? Kalau nggak ada ya memang sulit ya untuk menentukan nilai pasar. Ya, atau tadi yang disebut oleh Mbak Rizky tadi ya, melalui pihak appraisal menentukan nilai faktualnya itu berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu. Mungkin kalau teman-teman Anda yang di 3 penilai tahu ya mengenai itu, misalnya pendekatan harga pasar, pendekatan biaya, pendekatan penghasilan, kan begitu ya. Nah itu nanti bisa ditentukan mengenai nilainya. Gitu. Memang nggak semudah itu ya kita bicara nilai pasar. Dari mana Pak nilainya? Jadi harus apa? Kita pastikan bahwa nilai itu punya satu kondisi di mana bisa kita percaya. Gitu. Kalau misalnya nilai pasar saham itu jelas kita bisa percaya ya. Bahwa saham si A harganya sekian itu karena dari nilai apa tertentu kan ya. Tapi kalau misalnya rumah Shirley ditanya berapa nilai pasarnya, belum ada yang tahu barangkali ya. Perlu pendekatan lain kan begitu.
ya. Misalnya pendekatan harga pasar. Berarti nanti ada pembanding ya. Atau pendekatan biaya. Kalau misalnya kita bongkar rumah Sherly lalu kita bangun kembali, berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk bangun kembali tersebut? Nanti dikurangi dengan penyusutan misalnya begitu. Itu misalnya menggunakan apa? Pendekatan daripada cost ya atau biaya. Gitu. Kalau pendekatan penghasilan itu hanya untuk unit yang apa sifatnya punya penghasilan. Ini untuk properti ya tapi ya untuk tetap. Tapi kalau misalnya harta yang lain kayak tadi misalnya surat berharga ya pasti harus kita lihat ya nilai pasarnya tergantung pasar yang berlaku. Tapi kalau misalnya itu sebuah mesin Pak, sebuah kendaraan Pak, ya kita harus tahu ada nggak pasar yang menyebut di sana. Kalau nggak ada, ya kita harus tahu mungkin dari sisi kemampuan mesin tadi. Tapi itu kan teknis ya. Rasa kita yang bukan orang teknis akan sulit ya menentukan nilainya berapa dari apa kemampuan mesin tadi gitu misalnya. Nah akhirnya ya kita hanya bisa melihat dari sisi tadi ya kita punya nggak dasar untuk menentukan nilai pasar tadi berapa. Kalau nggak ada, ya berarti kita mungkin menyerahkan kepada ahlinya. Gitu, Mbak Sherly, saya rasa. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, Pak Sekar. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misal perusahaan A gitu kan, Pak, dia punya beberapa divisi, misal divisi, ada 3 divisi gitu kan, Pak. Terus ada, suatu saat ada satu perusahaan, nah dia ini membeli satu divisi itu, Pak. Itu termasuk akuisisi ya, Pak ya? Ya kayak tadi. Ya. Apa tadi namanya? Kalau Anda lihat di slide tadi ya. Yang mana contohnya tadi yang ada masuk? Yang ini maksudnya? Yang mana? Yang Anda maksud tadi? Jadi dia itu ada beberapa divisi gitu loh, Pak. Bukan kayak cabang-cabang gitu. Oh, beberapa divisi. Oke, terus? Terus, misal satu divisinya itu dibeli oleh satu perusahaan lain, Pak. Soalnya perusahaan itu mau kayak melebarkan usahanya gitu, Pak. Oke, terus? Nah, dia membeli divisi di perusahaan yang ada beberapa divisi tadi, Pak. Itu termasuk akuisisi, Pak? Iya, akuisisi aset tetapi. Berarti itu nanti pakai yang ini, Pak, nilai pasar, Pak? Tetap nilai pasar, ya. Ya, pakai nilai pasar. Terus potensi pajaknya apa aja, Pak, kalau itu, Pak? Ya itu tadi, selisih antara nilai pasar dan nilai bukunya. Potensi pajak sehubungan dengan itu ya. Lalu tadi kalau PPN, kalau sama-sama PKP nggak ada PPN. Terus tadi kalau misalnya berkaitan dengan PPATB atau BPATB, lihat lagi di PP 34 tadi ya. Ada beberapa fasilitas memang yang diberikan. Tapi kalau BPATB jelas harus bayar. Ya. Kalau yang lain nggak ada lagi kan, memang itu saja. Nggak ada PPA output-nya, saya rasa nggak ada ya. 21, 22, 23, 26, 42 nggak ada saya rasa. Oh, oke, Pak. Oke. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya baca di buku kan, Pak, itu tuh ada yang menuliskan apabila merger dilakukan di tahun berjalan, jumlah angsuran PPh 25 dari pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak-pihak yang mengalihkan. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, jadi maksudnya tidak boleh lebih besar? Iya, tidak boleh lebih besar. Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh lebih dari jumlah angsuran. Jadi gini maksudnya, kemampuan dalam hal membayar pajak itu kan diwujudkan dengan adanya perhitungan PPh di akhir tahun ya, termasuk PPh pasal 25. Ya, memang dalam hal ini agak aneh kalau misalnya yang mengambil alih ya itu PPh-nya lebih kecil dibanding yang diambil alih. Kan gitu ya tadi. Lebih besar itu kan? Iya. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, artinya secara pajak
masa yang mengambil alih itu kemampuannya lebih kecil dibanding yang mengambil alih, begitu. Yang diambil alih, begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini saya ngelanjutin pertanyaan Restu, Pak. Jadi barusan saya cek mengenai PP 34 yang PPH final tanah dan bangunan. Di pasal 6-nya pengecualiannya itu badan yang melakukan pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Berarti kalau dia tidak mendapat izin untuk menggunakan nilai buku, dia kena PPH final tetap ya, Pak? Ya, tetap. Terus dari sisi potensi berarti yang memperoleh izin nilai buku ini sangat diuntungkan ya, Pak, dari PPH. Oh iya, kan tadi saya katakan ya, alasannya kan banyak kan. Ya, seperti yang saya tahu ya, Bank Mandiri itu pakai nilai buku dulu. Ya, pastinya kita tahu ya alasannya dipastikan karena apa. Nah, ini kan Bank BUMN kan ya. Terbayang oleh kita kalau misalnya bayar pajak besar kan begitu. Ya, jadi mungkin entitas atau perusahaan bisa aja ya untuk meyakinkan pakai nilai buku, berharap tentunya dia nanti akan punya usaha lebih besar. Kalau usaha lebih besar, apa yang terjadi? Pajak juga semakin besar kan ya. Nah, pemerintah juga diuntungkan begitu. Nah, ini tergantung meyakinkan aja kepada pemerintah kan ya. Apakah bisa apa tidak begitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke ya, lanjut ya. Oke, aspek penggabungan usaha ya. Ini nilai buku tadi ya, ini dia PMK 43/28. Jadi tadi yang saya katakan, apakah boleh menggunakan nilai buku? Nah ini dia. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan badan modal terbagi atas saham, lalu surviving company ya, yang minta izin permohonan nilai buku, badan surviving ini sisa kerugian paling kecil, ya. Kemudian badan surviving company tidak boleh mengkompensasi kerugian, sisa kerugian dari WP yang menggabungkan diri, ya WP yang dilebur ya, atau transfer company, ya. Sementara memenuhi bisnis purpose test ya, ini dia yang tadi yang saya sebut ya. Memenuhi business purpose test. Artinya memang tujuan bisnisnya itu nampak. Kenapa digabung? Jangan digabung karena supaya nanti ruginya semakin besar. Atau justru di situ nanti ada muncul potensi malah nggak bayar pajak. Kemudian harta yang dirilekan adalah akte tetap. Nah, ini mekanisme pengajuannya ya, 6 bulan setelah efektif dan proses dilakukan 1 bulan. Nanti bisa dibaca lebih rinci ya di PMK 43 ya, mengenai aspek pengembangan usaha kalau menggunakan nilai buku ya, bukan izin nilai buku. Nanti ini ada syaratnya nih, kalau misalnya sudah berjalan tapi ternyata ada hal-hal yang terjadi, mungkin akan ditinjau kembali gitu ya. Seperti misalnya tidak boleh menjual hartanya itu pada saat dia sudah gabung untuk sekian lama. Ya, atau tadi ternyata setelah sekian lama tidak nampak tadi bisnis purpose test-nya gitu. Kok ini perusahaan malah nggak untung tapi malah rugi dan sebagainya begitu. Ya. Nah, ini tadi ya. Daftar isiannya jelas ya, ada semacam pencatatan mengenai apa saja yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan merger tadi ya. Ini ada segmen pasar, ada produk apa yang dihasilkan dan sebagainya. Jadi setelah penggabungan akhirnya seperti apa? Ini dipantau ya untuk itu. Kalau tidak mungkin diberikan gitu saja, nggak bayar pajak terus lepas, itu enggak, tetap dipantau. Ini tadi. Monitoringnya, kegiatan usaha tetap berlangsung minimal 5 tahun. Nah, lalu menjual harta yang dialihkan sebelum 2 tahun, ini nggak boleh.
ya. Tadi yang saya sebut ya. Jadi dilihat dulu going concern-nya ya bagaimana, tetap bisa berlangsung nggak selama sekian lama, serta tidak menjual harta yang dialihkan tadi. Nah, kalau nggak memenuhi syarat bagaimana Pak? Maka apa? Balikin lagi, dihitung lagi pakai harga pasar. Ya, berarti apa? Diminta nanti terbit SKP sehubungan dengan adanya pajak yang harus dibayar karena dihitung kembali menggunakan nilai pasar. Begitu. Ya, ini diagram aspek PPh reorganisasi ya dalam Undang-Undang PPh. Tadi ya ada likuidasi, pengembangan usaha, peluang usaha, pemekaran, pemecahan, serta pengambilan alih usaha. Oke ya, itu objek pajak pasal 4 ayat 1 huruf D, ya keuntungan karena penjualan ya atau pengalihan harta. Nah tadi ya nilai pengalihan pasal 10 ayat 3 bisa menggunakan harga pasar atau nilai buku. Ya, kalau izin Menteri Keuangan tadi ya atau nilai pasar. Ini tadi ya. Bisa nilai buku ya, asal ada izin Menteri Keuangan sudah PPK 43. Ya, yang lain menggunakan nilai pasar, termasuk likuidasi tadi. Oke, sebentar ya, saya izin dulu. Jadi saya tahu-tahu bersih-bersih nih. Lanjut. Kombinasi bisnis ya. Atau sampai sini barangkali ada pertanyaan dulu. Pak, ya, izin bertanya. monggo ya, silakan. Ya, silakan. Saat terjadi merger perusahaan kan terjadi kemungkinan adanya goodwill, Pak. Kalau Ya. dalam pajak sendiri perlakuan goodwill ini bagaimana ya, Pak? Karena kan di akuntansi juga mengenal adanya goodwill positif dan goodwill negatif. Apakah ada perbedaan ya, Pak? Dan bagaimana perlakuannya, Pak? Terima kasih banyak. Oke. Kalau goodwill itu munculnya di laporan keuangan akuntansi apa masing-masing perusahaan atau di konsolidasi ya? Setahu saya munculnya di konsolidasi ya? Atau masing-masing perusahaan ada itu? Setahu saya juga di konsolidasi saja, Pak. Iya, Pak. Di konsolidasi Ya. kayaknya, Pak. Kalau di konsolidasi kan tidak pernah dilapor ya oleh WP ya. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh WP kan atas masing-masing saja. Nah, jadi saya rasa tidak akan muncul goodwill di sana begitu. Oh iya, Pak. Berarti Ya. Kalau dalam pajak sendiri perlakuan goodwill ini memang ini ya, Pak? Nggak ada. Ya kalau goodwill itu kalau disebutkan tidak ada ya yang menyebut masalah goodwill ada termasuk iya. objek pajak begitu. Secara implisit tidak dimunculkan seperti itu. Gitu ya Mbak Siti. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oh iya Mbak Siti udah dapat kemarin yang cari pengajar itu. Kemarin tuh jadinya gimana ya Pak? Ngundang ini Pak kalau nggak salah ngundang Pak Sulvan, tapi bukan sama saya Pak. Oh gitu. Kenapa nggak Anda sendiri aja yang ini? Kelas ini salah satu yang nggak jadi tahu Pak, ini Pak teman-teman Pak. Oh, enggak lah, mestinya diam aja nih kan? Pak teman-temannya Pak. Biar lebih. Harusnya ini kesempatan buat Anda buat tampil gitu loh, ya. Kalau saya sih mau, tapi kebetulan memang repot ya minggu-minggu ini karena banyak kegiatan, kelas yang dipusatkan sudah mulai. Sementara Sabtu Minggu saya juga ada jadwal sampai akhir bulan untuk kelas brevet. Jadi mohon maaf saya nggak bisa bantu gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih kan materinya nggak sulit kali ya, PMSE kan ya? Iya, kemarin yang Mbak Siti bilang. Iya, Pak. Anda ambil aja ketentuan di aturan perpajakan, jadikan bahan di slide, lalu Anda ajarkan sama teman-teman itu. Sama anak-anak SMA ya? Masyarakat umum sih, Pak. Oh, umum, iya. Saya rasa nggak sulit lah ya. Ambil ambil hal yang sifatnya nanti secara aturan aja gitu ya. Nah, nanti bikin tim
nanti pada saat nanti muncul pertanyaan pada saat melakukan webinar itu, tinggal tim yang akan bisa mengkolaborasi untuk menjawab. Ya kalau nggak gitu kapan Anda tampil kan gitu. Kalau menurut saya itu kesempatan, kalau menurut saya ya, kesempatan emas yang mungkin Anda punya pengalaman saat Anda masih di semester 5 sudah mulai memberikan materi perpajakan. Ya, karena bagaimanapun juga nanti pada saat Anda bekerja pun tetap harus presentasi ya. Ya, apalagi nanti kalau punya pimpinan yang strict ya. Setiap kali keluar aturan baru, setiap kelompok bahkan bisa saja setiap pegawai itu diminta untuk membahas aturan itu gitu ya di rapat kantor misalnya, bisa seperti itu. Nah ini sebenarnya kan sudah wacana atau wahana untuk Anda belajar gitu kan. Ya, kenapa nggak Anda aja yang ambil? Atau juga materinya nggak begitu sulit. Udah gitu juga saya yakin juga pertanyaan-pertanyaan muncul ya nanti kalau memang ya ada hal itu ya itu bentuk tim aja. Jadi Anda kumpulkan semua materi mengenai PMSE ya baik itu materi yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan ataupun pelaku PMS itu sendiri, lalu bagaimana kejadian yang terjadi selama belakangan terakhir ya itu Anda sebagai dasar. Itu nanti Anda ungkap. Nah, nanti mungkin barangkali kalau mau diskusi Pak, saya menemukan ini boleh bertanya sama ini Pak. Nanti kalau seperti ini apa bagaimana? Itu boleh. Ya, silakan aja. Nggak harus saya ya, ke pengajar atau dosen perpajakan yang lain juga monggo silakan begitu. Ayolah ya, ngisi sendiri gitu ya. Nah, ini kesempatan ini kan hebat-hebat semua nih anak 506 ini kan. Masa nggak ada yang mau tampil? Iya Pak, rencananya awalnya gitu Pak. Cuman kan iyalah, kesempatan. Supaya lebih menarik. Kapan lagi? Ya. Enggak, kalau malah lebih menarik kalau Anda yang tampil. Kalau yang saya tampil atau dosen yang tampil ya biasa kan gitu kan. Wong ini memang pengajar. Tapi kalau Anda yang tampil kan punya nilai lebih kan, nilai tambah begitu. Ya. Oke ya, itu yang saya inginkan dari Anda ya. Bisa lebih semangat nanti. Ya, kembali kepada Anda lagi ya. Bisa mengorganisasi nggak kelas 505 ini nanti bisa tampil seperti itu. Karena tidak hanya kelas Anda aja ya. Kelas 519, tapi kalau 519 kemarin langsung menunjuk tanggal. Tanggal itu saya nggak bisa karena memang ada kegiatan Sabtu Minggu dia. Ada kegiatan tadi yang saya bilang berepot pajak itu, saya jadi nggak bisa. Terus ada 3 kelas ya. Ini satu lagi lupa saya. Ya saya sih sebenarnya mau membantu, cuman saya mau kesempatan ngobrol seperti ini kan lebih enak kalau pas ada Zoom meeting ini kan ya, supaya Anda dengar semua, supaya Anda lebih semangat gitu ya, mau ya tampil lah ya. Udah gitu kan juga nggak terlalu sulit lah ya materinya itu. Kecuali kalau Anda memang blank sama sekali, karena itu materi kan sudah pernah dapat juga kan waktu semester yang lalu. Apa itu, PPN ya? PPN atau PPH? Atau PPN-nya aja? Iya, yang Anda mau ini kan mengenai PPN-nya atau pajak yang lain? Iya, Mas. PPN, Pak. PPN kan? Iya. Iya, Pak. Iya. Ini kan yang ini kan menunjuk badan yang ditunjuk sebagai pemungut kan? Iya, Pak. Sehubungan dengan usaha elektronik. Iya, itu kan mudah saja. Membayangkannya, lihat dulu berita sudah bisa, udah kebayang lah gambaran yang Anda akan tampilkan. Ayo Restu ya maju ya. Iya Pak, nggak pinter ngomong Pak. Biar punya. Nggak harus pinter ngomong, yang penting runut aja cara kita bicara, ya sesuai dengan ketentuan aturan. Ya kalau nggak ngomong sekarang, ngapain lagi ngomong kan begitu. Kita mulai dari sekarang, ya. Oke ya, mudah-mudahan Anda punya solusi nanti untuk itu. Ya. Baik Pak. Lanjut ya, ya. Oke, kombinasi bisnis ya di PSK 22.
Nah, ini ada beberapa ya. Kalau Anda lihat di PSAK, ada beberapa hal yang perlu kita singgung di sini. Ya, ada definisi bisnis, akuisisi aset, akuisisi saham, nilai wajar, dan seterusnya ini. Oke, di PSAK 22 tahun 94 ya, akuntansi pengembangan usaha, lalu FRS tahun 2009, business combination ya. Lalu PSAK 22 untuk perbaikannya atau revisinya di tahun 2010 ya, serta PSAK 38, kombinasi bisnis entitas sepengendali. Nah, ini kalau melihat dari sisi definisi, di PSAK disebutkan kombinasi bisnis, transaksi atau peristiwa lain, di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadang-kala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya, atau true merger, atau penggabungan setara, merger of equals. Juga merupakan kombinasi bisnis, sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam pernyataan ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat mengenai business combination ya, is a transaction or other event in which a reporting entity, ya, ini the acquirer ya, yang mengambil obtains control of one or more business ya, ini acquirer yang diambil. Keywords ya, memperoleh pengendalian atas bisnis, skopnya akuisisi dan merger. Oke, ini ruang lingkupnya ya, kalau lihat di masing-masing pasalnya di PSAK, atau apa istilahnya kalau di PSAK itu, kok pasal. Pokoknya poin-poin yang ada di sana gitu ya. Ini pernyataan ini menerapkan untuk transaksi atas peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Nah, ini tidak diterapkan untuk pembentukan Ventura ya. Tahu Ventura ya? Ventura ini biasanya membantu kelompok kecil menengah, operasi atau usaha kecil UMKM ya. Dia memberi pinjaman. Kalau Ventura seperti yang saya tahu. Kemudian akuisisi aset, ini kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis ya. Dalam hal ini pihak pengakuisisi mengidentifikasi. Nah, ini yang tidak termasuk ya, tidak diterapkan. Ya, transaksi tersebut tidak menimbulkan goodwill. Kemudian kombinasi entitas atau bisnis sepengendali ya, atau paragraf di 01 memberikan panduan aplikasi yang terkait. Keyword-nya akuisisi aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Artinya di sini tidak semua akuisisi itu merupakan suatu bisnis. Begitu. Oke, ini ada notes ya, akuisisi aset. Perusahaan memperoleh 60% kepemilikan atas LH. Saya mencari kepanjangan LH ini kok belum dapat ya. Ada yang dapat belum? LH ini apa? Harga perolehan sebesar 14.508 juta. Ya, karena pada tanggal akuisisi LH tidak memenuhi definisi bisnis seperti yang disyaratkan. Ya, kombinasi transaksi di atas ya sebagai akuisisi aset, di mana harga perolehan dialokasikan kepada masing-masing aset. Ya, nah lalu disebutkan di sini bagaimana penentuan atas rincian aset yang bersangkutan. Lalu kalau ditanya bagaimana potensi objek pajaknya, sama ya cara saya. Yang kita ambil adalah sesuai dengan pasal 4 dan pasal 10 tadi. Ya, keuntungan sehubungan dengan pengalian harta. Kita bandingkan antara penyerahannya dengan nilai berapa dengan nilai bukunya. Begitu. Apa yang dialihkan bisa aset, bisnis, atau net aset. Nah tadi ya, definisi bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya lebih rendah, ya, atau manfaat ekonomi lainnya. Jadi di sini disebutkan bahwa bisnis itu yang nantinya memberikan suatu nilai kepada perusahaan yang nanti bentuknya bisa macam-macam. Bisa dividen ya, artinya kalau dividen jelas ya, setiap pemilik perusahaan atau setiap pemegang saham sangat sekali berharap ya semua dapat dividen. Nah, dividen itu kan muncul karena adanya apa?
keuntungan ya atau laba. Artinya kalau perusahaan laba, kemungkinan besar pasti ada dividen. Walaupun mungkin saja return earning tidak dibagikan ya, tapi masih ditahan. Tapi pastinya di sana harapannya akan bisa muncul pada saat perusahaan mengalami keuntungan dan pemegang saham akan mendapat dividen untuk itu. Kemudian biaya lebih rendah ya, artinya ini secara ekonomis perusahaan akan berjalan dengan efisien gitu misalnya. Ya, atau manfaat ekonomi lainnya. Ya, mungkin bisa disebutkan saja berkaitan dengan produk misalnya ya, bisa memproduksi barang-barang yang lebih baik gitu misalnya. Ya, jadi investor atau pemilik merasa atau anggota atau lainnya yang merasa ada nilai tambah untuk itu. Oke, ini dia ya kalau kita lihat apa kemarin PPE ini. Kok saya lupa. Kalian tahu nggak? Coba diceritakan aja PPE ini. Ini semacam apa? Equipment gitu ya, atau peralatan yang dipakai sebagai dasar equipment, Pak. Land property dan oh iya, oke. Equipment, oke. Jadi ini semacam hardware ataupun aktiva yang dipakai untuk mengelola ya. Dan ini adalah dianggap sebagai inputnya. Jadi kalau misalnya Anda nganggap pabrik itu adalah PPE, lalu ada inventoris ya atau persediaan dikelola oleh pabrik tadi, nah ini inputnya. Lalu di sana ada proses ya. Proses ini melibatkan pekerjaan ya. Mungkin bisa melibatkan SDM atau melibatkan suatu workforce ya. Maksudnya kegiatan dalam hal ini tentunya ada pengolahan lebih lanjut ya, penambahan bahan dan sebagainya. Lalu dari situ ya pasti akan muncul output. Ya, proses production nanti ada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan nanti akan dijual ya, nanti akan menimbulkan keuntungan ya. Lalu muncullah dividen ya atau cost saving untuk itu. Oke ya, ini kalau kita lihat input, proses, output. Jadi input tadi ya, PPE tadi sumber daya ekonomi, aset tak berwujud, kekayaan intelektual, akses bahan baku. Prosesnya tadi ya, punya suatu sistem ya. Sistem yang mintakan adanya suatu kegiatan di mana proses itu terjadi. Bagaimana membuat sistem supaya kayu ini menjadi meja gitu ya. Ya, jadi ada sistem, ada standar ya. Standar dipakai misalnya apa? Ukuran. Mengenai bobot ya, berat, ukuran, ataupun kemampuan daripada produk yang kita lakukan itu bisa menghasilkan suatu kondisi tertentu ya. Nah, ini juga termasuk standar. Protokol ini cara-cara kita menghadapi kondisi di mana kita harus bersikap ya. Jadi ada proses manajemen strategis, proses operasional, sama proses manajemen sumber daya. Kalau outputnya tadi ya sudah kita sebut ya, hasil dari input ya dan proses tadi diterapkan memberikan imbal hasil ya, dividen tadi ya, biaya yang rendah sama manfaat ekonomi langsung kepada investor. Oke ya, kemudian prinsip pengukuran di PSAK 22 disebutkan di sini ditentukan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan diwaliditas yang diambil dengan nilai wajar. Ya, nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jadi nilai wajar adalah suatu jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu identitas diselesaikan antara pihak yang mengerti dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nah ini ya, transaksi wajar itu tidak ada sekalipun berkaitan dengan hubungan istimewa. Biasanya begitu ya, arm's length transaction ini ya kalau saya menjual barang kepada pihak lain, itu terjadi kewajaran kalau salah satunya terpenuhi apabila tidak ada hubungan istimewa sekalipun ya antara saya dan pembeli tadi. Ya,
Atau mungkin wajar itu juga barangkali mungkin pernah belajar ya waktu, Anda dulu ada mata kuliah penilaian nggak? Atau PBB diberitahu nggak mengenai penilaian ini? Jadi misalnya transaksi itu wajar, misalnya apa? Kondisi pembeli dan penjual tahu ya bahwa apa yang dijual dibeli itu. Contoh Anda jual HP Anda tahu bahwa HP Anda iPhone, Anda tahu bahwa iPhone itu mahal, Anda tahu harganya sekian, nah itu wajar juga. Nggak hanya apa tadi, hubungan istimewa ya. Atau mungkin transaksi wajar itu juga karena adanya kondisi di mana Anda menjual bukan dalam keadaan terpaksa. Ini saya menjual ini nih sepatu saya karena saya belum bayar kos gitu misalnya. Itu nggak wajar itu. Ya. Atau Anda menjual jam tangan Anda karena dipaksa atau diancam oleh pembeli. Nah, itu juga nggak wajar. Oke, itu ada beberapa ya mengenai kewajaran ini. Termasuk tadi yang paling pasti adalah apa? Berkaitan dengan apa tadi? Hubungan istimewa ya. Oke, ini pencatat nilai wajar aset yang diakuisisi. Laporan posisi keuangan pro forma. Nah, ini kita lihat ya. Misalnya ada, lalu proformanya ada seperti ini. Ini kalau Anda lihat proformanya ini jumlah ya, dari bank A dan B. Ada penyesuaian mungkin karena tadi ya, ada penilaian atas aset tersebut. Begitu. Dalam volume bisnis, dengan metode akuisisi, pencatatan dengan nilai wajar aset yang diakuisisi. Begitu. Ini ya, fair value-nya. Penyesuaiannya itu karena fair value ya. Kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan nilai itu bisa berubah. Ya, ada fair value. Oke, ini ya, metode penentuan nilai wajar tadi yang sudah saya singgung. Ini hanya disebut masing-masing ya, untuk asetnya. Nah, ini misalnya, tanah dan bangunan, apa Pak? Nilai pasar atau nilai relasi itu. Nah, tadi yang disebut oleh ya tadi ya, pabrik dan peralatan, appraisal atau biaya pengganti dikurangi penyusutan. Ini, kalau ini menggunakan pendekatan harga pasar atau pendekatan biaya tadi yang saya sebut. Harta tidak berwujud menggunakan nilai taksiran. Dan seterusnya. Ya, ini bisa Anda baca penentuan nilai wajarnya. Oke, kemudian mengenai akuisisi saham ya. Nah, akuisisi saham ini bisa dinyatakan ada yang kurang dari 20%, ya. Kemudian kalau kepemilikan 20 sampai dengan 50% atau kurang 50%, lalu yang lebih 5% ya. Nah, nanti dalam penentuan metode berkaitan akuisisinya, kalau kurang dari 20% itu, kalau di akuntansi nih ya, beda dengan pajak kan ya. Kalau pajak kan 25% ya, kalau dianggap punya hubungan istimewa. Ini kurang dari 20% dianggap tidak ada pengaruh. Ya, nah ini pakai instrumen keuangan, berarti pakai nilai wajar ya atau metode cost. Ya, kemudian pengaruh signifikan ya, ini perusahaan asosiasi ya menggunakan metode ekuitas. Sementara kalau lebih 50% ya pengendalian ya, karena ini dianggap sudah menguasai lebih dari 50% ya, 50,1 itu sudah mayoritas ya. Nah, ini menggunakan konsolidasi. Jadi tidak ada pengaruh ya. Ini dasarnya PSAK 50, 55, 60. Pengaruh signifikan menggunakan PSAK 15 serta mengendalikan menggunakan PSAK 22 atau 38. Oke, ini berkaitan dengan apa? Aset yang berkaitan dengan tadi ya, akuisisi saham tadi ya. Ini yang 50, 55, sama 60 ini yang tadi yang kurang 20%. PSAK 15 tadi yang lebih 20% sampai dengan 50%. Setelah lebih 50% adalah ini dia, akuisisi entitas anak di sini. Oke, ini mengenai akunnya ya, akun yang dipakai untuk penentuan sehubungan dengan akuisisi saham sesuai dengan jumlah kepemilikan. Ya. Oke, kemudian berbagai jenis investasi saham berdasarkan tujuannya.
ada yang diperdagangkan, tersedia untuk dijual, serta memiliki pengaruh signifikan, sama mengendalikan. Ya, ini ada tujuan investasi. Nah, kalau ini di income statement ya, sementara yang tersedia untuk dijual di OCI ya, Other Comprehensive Income. Nah, nanti pakai market value adjustment. Sementara kalau memiliki pengaruh signifikan atau mengendalikan ya, kalau ini tadi kan kurang 20%, ini 20% sampai dengan 50, ini di atas 50, itu menggunakan market value adjustment not utilized. Apa bedanya pencatatan laba rugi dalam income statement ataupun masuk dalam OCI? Saya rasa hanya masalah ini ya, kalau diperdagangkan kan itu dia beli memang untuk dijual kembali. Sementara kalau tersedia untuk dijual ini barangkali dia beredar tapi belum diperjualbelikan lah ya, belum laku lah begitu. Ya, ini semua nanti pakai market value adjustment. Saya rasa nggak ada bedanya ya antara di income statement sama di OCI. Cuman mungkin kalau di OCI mensyaratkan karena adanya saham yang sudah dibeli tapi masih belum laku dijual, tapi masih ada untuk tersedia. Ya, nggak langsung diperjualbelikan gitu maksud saya. Oke, ini imbalan yang dialihkan ya, consideration transfer. Ini ada cash or other monetary transfer, non-money monetary, ya equity instrument sama contingent consideration. Ya, ini semua nanti menggunakan fair value ya. Ya, menggunakan fair value. Ini untuk beberapa yang dialihkan ya. Ya, cash or other monetary transfer ya. Non-monetary asset ya, tidak bukan aset secara uang gitu ya. Equity instrument ya, ini untuk instrumen modal sama contingent consideration ya. Oke, ini goodwill tadi ya, pengurangan goodwill tadi yang disebutkan. Ya, goodwill itu kan kalau ada selisih ya antara berapa jumlah imbalan yang kita dapat dengan berapa aset yang kita hitung ya, sesuai dengan aset ini maksudnya aset dan kewajiban ya, selisihnya. Diukur sebagai kelebihan nilai wajar, imbalan yang secara efektif dialihkan kepentingan kelompok usaha pada entitas A atas nilai itu aset ya dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui sebagai berikut. Nah ini ada selisih ya sebesar 300. Nah, tadi pertanyaannya goodwill apakah termasuk objek pajak, Pak? Ya, karena ini hanya ada di laporan konsolidasi ya, tidak dilaporkan untuk setiap wajib pajak, ya, tidak dimunculkan goodwill di situ, maka tidak ada. Tapi kalau Anda baca juga di pasal 4, kalau memang ada surat nyata nyebut goodwill ya harusnya objek, tapi kan tidak ada di sana. Ini ya tadi ya, di laporan keuangan konsolidasi. Oke, ini sama ya dengan atas tadi definisinya. Apakah goodwill termasuk intangible asset? Ya, kita lihat pada saat penentuan pelaporannya ada di mana. Kalau di neraca, saya rasa termasuk nanti ya. Waduh, maaf ya, ini kok tahu-tahu dari kantor ada panggilan. Sebentar ya, saya ini dulu. Iya, Bang, nggak apa-apa. Boleh ya. Oh, ya ini dulu, sebentar. Ini bargain on purchase ya, ini tadi ya, yang goodwill negatif tadi yang Mbak Tia tanyakan juga.
ya di sini muncul apa goodwill negatif, tapi tidak termasuk juga ini. Wah, sudah dipanggil ya, sebentar ya, saya ini dulu. Mendua itu karena ada panggilan, jadi nanti mungkin kalau misalnya apa harus dihentikan ya. Kita sampai jam berapa sih harusnya kuliahnya? Jam 10, Pak. Bentar lagi, Pak, jam 10. Halo? Sampai jam berapa kita kuliah? Sampai jam 10, Pak. Jam 10, Pak. 10, Pak. Kok saya nggak mendengar suara Anda? Sebentar. Halo, suara Anda kok nggak terdengar ya? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ini Restu, Siti ngomong tapi saya nggak dengar suaranya. Oh. Tapi suara saya terdengar nggak? Waduh. Tapi suara Anda nggak terdengar ya? Kenapa ini ya? Sebentar. Halo? Terdengar, Pak. Suara saya terdengar, tapi saya tidak mendengar suara Anda. Ini gimana caranya supaya Kurang tahu, bisa Pak. masuk ini? Bentar ya, kenapa ini? Atau saya coba pakai mic lagi ya. Kan saya ini copot mic-nya soalnya. Masih Mandin. Iya. Oke, saya teruskan ya. Cuman tadi yang saya katakan ini saya harus dua layar. Soalnya tadi kalau misalnya saya tunda untuk kuliah hari ini, nanti Anda nggak selesai nanti. Ini sebenarnya tadi saya pikir tadinya mulai jam 9:30 ya, ternyata jam 9 lebih. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, tadi sampai mana? Tadi sampai dengan ini ya. Berkaitan dengan apa tadi? Maaf. Ini ya, goodwill tadi ya, bergain on purchase ya, atau goodwill negatif ya. Oke, untuk goodwill negatif, ini kalau kita lihat bahwa dicatat juga sama ya di dalam laporan keuangan konsolidasi ya, karena dicatat di sana tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan masing-masing, maka tidak menjadi potensi untuk pajaknya. Oke, kemudian capital gain atas transaksi pengalihan saham. Ya, nilai transaksi akuisisi saham, nilai wajar aset bersih, ya. Nah itu kita lihat adanya goodwill ya, atau tadi ya diskon pembelian. Pada laporan keuangan ya parent only, investasi diakui sebesar nilai transaksi. Sementara goodwill hanya muncul lah itu dia. Ada kata-kata hanya muncul pada apa? Laporan keuangan konsolidasi. Ya. Kalau kita bicara capital gain, memang capital gain itu sebagai objek pajak ya. Terutama nanti kalau penjualan sahamnya berkaitan langsung ada selisih antara harga perolehan sama harga jualnya. Ya.
itu kalau berkaitan dengan kalau saham dijual berhentikan ya. Kalau tidak ya tidak akan muncul di sana. Ini kan tadi berkaitan dengan pengalihan lalu muncul capital gain gitu. Ya. Jadi capital gain tadi di sini bisa muncul goodwill atau diskon pembelian. Ya. Sementara karena adanya di mana laporan keuangan konsolidasi, maka tidak termasuk sebagai dasar untuk menentukan besarnya jumlah pajak. Pak, bagaimana kalau misalnya jual secara langsung dari saham yang kita miliki, ternyata harga jualnya lebih tinggi, Pak? Nah, ini kita sebut dengan apa? Agio ya. Nanti kalau Anda baca di PP 94 ya, tahun 2010, agio saham tidak termasuk sebagai objek pajak. Sebaliknya, kalau ada disagio juga sama ya, tidak boleh sebagai biaya. Ya, untuk apa? Agio saham. Tapi kalau yang dijual itu sahamnya orang lain, maksudnya saham yang kita miliki dari sahamnya orang lain dijual langsung kepada pihak lain juga, lalu muncul selisih antara harga jual sama harga perolehan, nah itu nanti sebagai objek ya, sebagai objek pajak kalau seperti itu. Ya, oke. Oke ya, konsep goodwill versus gain on bargain purchase, ya. Ini tadi ya, consideration transfer dikurangi dengan acquired interest in the net fair value of the acquired ya, in the variable asset and liabilities. Nah, itu nanti akan ditentukan muncullah goodwill di sini. Apakah goodwill dianggap sebagai keuntungan? Ya, sebenarnya bukan keuntungan ya. Tadi semacam nilai lebih ya, bahwa pihak lain itu mengakui bahwa kita punya nilai lebih atas itu. Nah, tadi muncul selisih ya. Nah, itu kita sebut goodwill begitu. Jadi nggak termasuk keuntungan di sini. Sementara kalau gain on bargain purchase ya, nah ini kalau kita lihat ya, acquired interest in the net fair value of the acquired in the real asset and liabilities. Ya, dikurangi, dibalik ya tadi ya. Kalau tadi consolidation transfer dikurangi dengan equity tadi, sementara kalau ini equity dikurangi dengan consolidation transfer tadi ya. Oke ya, jadi di sini goodwill bukan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan target, karena pengurangnya adalah nilai wajar net asetnya. Jadi bukan sebagai keuntungan disebutkan. Ya, konsep goodwill versus gain on bargain purchase ya. Jadi ini tidak termasuk sebagai keuntungan. Nah, lalu gimana Pak untuk gain on bargain purchase ya? Keuntungan bagi perusahaan yang mengakuisisi. Ya, bagi yang mengakuisisi ya. Lalu secara pajak bagaimana? Nah, karena tadi yang saya katakan berkaitan dengan gain ini harus dilihat dari sisi apakah termasuk dalam objek pasal 4 ayat 1. Kalau masuk, harusnya itu adalah bagian daripada objek pajak. Tapi kalau enggak, apalagi tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan, maka tidak akan nampak di sana sebagai objek begitu. Oke, kemudian objek pajak atas pembelian di bawah harga pasar. Pasal 4 ayat 1 huruf D. Ya. Harga pasar 60 juta, harga jual 55 juta. Nilai saham buku 40 juta. Nah, ini ada PTS mempunyai kendaraan ya, yang harga pasarnya 60 juta, harga jualnya 55. Sementara NSB-nya adalah 40 juta untuk itu. Ya, lalu bagaimana perlakuannya? Nah, yang pertama pada saat badan itu menjual harta itu, maka ada keuntungannya. Keuntungannya diperoleh dari mana? Perhitungan antara harga pasar dengan NSB-nya ya. Ya, harga pasar dan NSB-nya. Kita dapatkan selisihnya berapa?
20 juta rupiah. Nah, kemudian penghasilan pemegang saham 5 juta. Ya. Karena di sini harga pasar 60, ya, harga jual 55. Ya, di sini disebutkan ada berkaitan dengan mobil yang dimiliki itu, ya, dengan harga pasar 60 dijual dengan 55, ya. Sementara di sini disebutkan bahwa adanya pembelian di bawah harga pasar tersebut, begitu. Jadi yang pertama adalah keuntungan berdasarkan nilai pasar, yang kedua adalah objek pajak berdasarkan diskon. Jadi di sini ada pemberian semacam pengurang harga ya, sebesar 5 juta. Jadi pemegang saham mendapatkan aktiva tadi yang seharusnya berapa? Seharga 60, tapi ternyata dia bayar hanya berapa? Sebesar 55 juta saja. Oke, ini untuk perbedaan aspek struktur transaksi akuisisi usaha. Ya, ada akuisisi aset, jadi perusahaan target yang diakuisisi ya, jadi mengakui gain atau loss. Ya, kemudian kalau itu dilikuidasi, kemudian perusahaan pengakuisisi memilih aset mendapatkan basis nilai pasar aset serta mengabaikan kewajiban. Ya. Kemudian pemegang saham perusahaan target ya tidak terlibat langsung ya, kalau dilikuidasi mendapatkan kontribusi. Sementara kalau akuisisi saham, ini perusahaan target yang diakuisisi tidak ada pencatatan. Ya, laporan keuangan dikonsolidasi. Itu kalau mengakuisisi saham. Ya. Kemudian perusahaan pengakuisisi, ya, nah ini mengakui investasi ya, atau goodwill atau diskon. Nah, nanti di sini akan mendapatkan prospek usaha. Ya, sementara pemegang saham perusahaan target tidak terlibat langsung, ya tadi ya, kalau untuk akui saham, mengakui gain atau loss ya, serta bisa mendapatkan saham di pengakuisisi. Nah, pengakuan gain atau loss itu nanti apakah bisa berkaitan dengan perpajakan, Pak? Ya, kita lihat apabila memenuhi pasal 4 tadi ya, atau sehubungan dengan keuntungan yang nanti di situ ada tambahan kemampuan ekonomis, ya bisa ya diakui sebagai objek pajak ya. Nah, ini pengumuman ya, contoh pengumuman aja ini. Pengumuman atas pengambil alihan. Ya, ini dari PT Citra, dia mengumumkan bahwa dia mengambil alih ya. PT apa itu? Rencana melalui PT Prima Palma Mandiri. Ya. Ini secara resmi ya, melalui media diumumkan. Begitu. Jadi perusahaan yang sahamnya dijual, kemudian proporsi sahamnya, lalu penjual saham, lalu domisili penjual saham, lalu pembeli sahamnya. Oke, ini istilah yang langsung berkaitan dengan akuntansi dan undang-undang pajak. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan ya berkaitan dengan istilah ini. Cuma nanti kalau Anda lihat dari sisi apa yang menjadi ketentuan di perpajakan, apabila itu merupakan objek pajak, ya Anda harus bisa tentukan ya. Cuman kalau masalah istilah harus disesuaikan nanti. Ya, antara istilah akuntansi dan istilah di undang-undang pajak ya. Nah, ini ada kasus konversi bisnis model ya. Jadi tadinya dia sebagai pabrikan,
lalu berubah menjadi hanya sebagai tenaga pemasaran. Mungkin dari sisi apa yang menjadi kegiatan di satu wilayah atau negara, dia nggak mau lagi produksi. Mungkin karena bahan baku, karena SDM atau yang lain ya. Akhirnya dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi tenaga pemasaran saja. Nah ini kalau kita sebut apa? Konversi atas bisnis model ya. Jadi bisnis modelnya tadinya pabrikan atau produksi, lalu hanya sebagai tenaga pemasaran saja. Nah, gimana potensi pajaknya? Ya, kalau potensi pajak selalu ya, kalau kita melihat dari sisi perubahan, adanya tadi ya, merger, akuisisi, penggabungan, peleburan, termasuk konversi bisnis model, ya artinya perusahaan yang lama apakah dibubarkan, dialihkan kepada perusahaan baru, nah, seperti itu. Atau tetap perusahaan yang lama ya, tapi hanya merubah apa kegiatan usaha, kan boleh kan? Pak, tadinya saya dagang Pak, terus jadi industri ya boleh saja. Kalau itu kan tidak merubah perusahaan, ya potensi pajak ya tidak ada kalau menurut saya, karena tidak merubah. Tapi kalau misalnya pengalihan, diambil alih, asetnya dialihkan ke perusahaan lain, ya harus apa? Ditentukan tadi ya, berkaitan dengan pasal 4. Oke, ini jurnalnya, jurnal konsolidasinya ya. Jadi ada apa? Cuman ini angkanya tiba-tiba muncul ya, saya nggak tahu dari mana. Mungkin hanya contoh saja ya, supaya kita tahu sisi debat, sisi kiri saja. Begitu. Ya, jadi ada common stock, rental earning, ya, kemudian diferensial ya, lalu investment in Hollywood Jeans. Kemudian ada land, kemudian diferensial pada return earning ya, itu. Lalu peningkatan RE dalam laporan keuangan, apakah objek pajak? Nah, ini. Kalau return earning berubah, ya, kita bicara return earning itu berarti sudah after tax ya. Ya, kalau berubah meningkat berarti memang ada potensi jumlah laba bertambah. Nah, berarti nanti kalau ada laporan seperti itu dikonsolidasi, harus dilihat lagi untuk masing-masing perusahaan. Apakah ada sumbangsi atas penambahan daripada laba tersebut. Cuman kalau sudah RE, umumnya sudah apa? Dikurangi dengan pajaknya ya. Mungkin ini RE-nya ada di konsolidasi ya. Tapi untuk masing-masing harus kita lihat lagi ya, apakah memang signifikan penambahan RE dikonsolidasi dengan penambahan penambahan laba di masing-masing perusahaan begitu. Oke, ini ada beberapa yang perlu dilihat ya mengenai variasi aspek kombinasi bisnis dalam notes laporan keuangan. Ada imbalan kontingensi. Wah, jadi ingat ini apa? KTTA ya, kontingensi. Nah, ini mungkin ada satu hal yang berkaitan dengan adanya kejadian di masa yang akan datang, yang nanti bisa saja terjadi karena adanya perubahan-perubahan tertentu ya di sini. Ya. Ini tabel ini merupakan tabel yang berkaitan dengan rekonsiliasi ya, arus kas yang diberikan dan diperoleh dalam kombinasi bisnis. Oke. Nah, ini goodwill ya. Tadi sudah saya katakan goodwill nampilnya di mana? Konsolidasi ya. Ini kalau kita lihat untuk apa? Masing-masing perusahaan ya, ada DPI, SMI, SMB, sama JKP.
Jadi kalau Anda lihat tidak nampak ya goodwill di masing-masing perusahaan. Oke, untuk bargain purchase di diskon tadi ya. Pada bulan Februari dan Maret 2010, perusahaan mengakuisisi 7% saham BSP melalui pembelian 10.500 lembar saham BSP milik PT Bina Mitra Satria Raya. Ya, ketiga, perusahaan mengakui mencatat aset dan kewajiban BSP dengan menggunakan nilai wajar aset bersihnya. Ya, seperti itu. Pada tanggal 31 Maret 2010, perincian sebagai berikut. Nah, oke ya, di total berkaitan dengan berapa jumlah biaya perolehan, ya adalah sebesar itu 39.227.580. Nah ini ya bargain purchase-nya, lalu nilai wajarnya dengan jumlah biaya perolehan, selisihnya kita anggap sebagai apa? Ya sebagai gain ya, atau nilai wajar selisihnya adalah sebesar itu dari aset bersihnya begitu. Oke, kemudian akuisisi nilai wajar dan nilai buku ini. Ya, kalau Anda lihat berkaitan dengan akuisisi nilainya. Ya. Ini 77,8 saham IBKP yang dimiliki oleh Indovika, pihak yang punya hubungan istimewa. Ya. Sementara kalau kita lihat untuk 2,2% saham IBKP yang dimiliki oleh PT Lusli Kreasi Investama atau LKI pihak ketiga ya. Ini kalau kita lihat berkaitan dengan apa yang menjadi akuisisinya ya, menggunakan nilai wajar atau nilai buku di situ. Ya. Jadi nilai buku sebelum diakuisisi serta nilai wajarnya ya. Ada perbedaan di sana. Perbedaannya di mana? Coba kalau kita perhatikan ada di aset real estate ya. Ya kan? Yang lain sama kan? Ya, aset real estate ya yang berbeda di sini. Jadi nilai buku sama nilai wajarnya perbedaan di mana? Di aset real estate. Sementara untuk aset yang lain tetap ya. Ya, antara nilai buku sama nilai wajarnya dianggap sama. Begitu. Oke, ya ini ya akuisisinya tadi 2,2%. Nanti bisa Anda baca lagi ya. Nah ini kesimpulannya, ya. Jadi aset milik perusahaan dan perusahaan milik pemegang saham. Ya, dalam akuisisi aset berurusan dengan perusahaan target, dalam akuisisi saham berurusan dengan pemegang saham perusahaan target, pemegang sahamnya. Nah ini akuisisi saham, kalau aset likuidasi dibubarkan atau tetap eksis. Kalau saham tadi ya berkaitan dengan berapa jumlah kepemilikan, nanti akan berpengaruh pada pengendalikan atau berpengaruhkah atau tidak begitu. Ini kita bagi tiga kan ya tadi, kepemilikan kurang dari 20% atau kepemilikan 20 sampai 50% ya, sama kepemilikan lebih dari 50%. Oke, tadi ya kita lihat dua akun ya, likuidasi dan didistribusikan ya. Kemudian tetap eksis mengakui gain atau loss ya, wholesale operation. Ya. Sementara untuk yang saham tadi yang 20% yang 20% ya, itu sesuai dengan pasal 10 ayat 1 yaitu menggunakan historical cost ya atau harga perolehan. Kemudian kalau yang 50% menggunakan definisi bisnis PSAK 22 atau kalau tidak memenuhi bisnis maka nanti dicatat sebagai akuisisi aset.
Untuk yang akuisisi usaha, yang aset, itu nanti tetap ketentuannya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 ya. Kalau di sana ada tambahan kemampuan ekonomis, maka dianggap sebagai objek pajak. Serta disesuaikan dengan pasal 10 ayat 3 ya. Berkaitan dengan apa tadi? Ya, nilai wajar ya. Nilai wajar atas pengalihan tadi. Ini. Jadi kalau pasal 4 ayat 1 huruf D, angka 3, dan pasal 10 ayat 3 ya, transaksinya akuisisi lebih dari 50% perusahaan target mengalihkan, ya sebagai pajaknya perusahaan target yang mengalihkan harta. Objek pajaknya adalah nilai pengalihan, ya Undang-Undang PPH sama dengan nilai pasar ya, dikurangi aset bersih book value, ya atau nilai hisab bukunya. Ini saya rasa hal yang biasa ya, mengurangkan nilai daripada pengalihan sesuai dengan nilai wajarnya dan nilai pasarnya, dikurangi dengan NSBF ya, nilai hisab buku fiskalnya. Sementara di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH, transaksi akuisisi sama dengan 100%, ya perusahaan target tetap eksis, tidak mengalihkan harta, ya maka subjek pajaknya pemegang saham perusahaan target. Nah, nanti di sini objek pajaknya DPP-nya kan nilai pengalihan, sama ya. Seharusnya sebelumnya dikurangi dengan nilai perolehan. Tapi ini di sini disebutkan nilai perolehannya. Antara nilai pengalihan dan nilai perolehan. Oke, kemudian yang terakhir, akuisisi saham ya, objek pajak, capital gain saham, pasal 10 dilanjutkan dengan merger ya, objek pajak keuntungan pengharta, pasal 10 ayat 3. Oke, itu ya sementara ya, saya ini dulu, sebentar ini saya lupa nutup portal nanti. Sebentar ya, saya tutup portalnya dulu. Nanti untuk latihan, karena dari Dusko tidak ada latihan yang ditunjuk, nanti akan saya berikan ya, tapi nggak sekarang. Ya, nanti saya berikan, nanti kita bahas sama-sama. Oke, sebentar ya, saya tutup portal dulu. Ini masuk semua ya tadi ya? Halo? Lengkap, Pak. Iya, Pak. Masuk semua, Pak. Lengkap ya? Okay. Masuk semua, Pak. Ya, oke.
Oke, sudah saya absen semua. Sudah saya tutup portalnya untuk kuliah kita hari ini. Sebenarnya saya minta maaf ya, tadi ini masih